Puji nama Tuhan. Shalom, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang menyertai hidup kita. Bahkan satu detik pun Allah tidak pernah meninggalkan kita. Maka dari itu mari kita memulai ibadah kategorial ministry ini. Kita percaya bahwa kita ada sampai hari ini karena Tuhan menyertai hidup kita. Mari kita berdoa bersama. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kau Allah yang luar biasa memelihara kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami memiliki Allah yang seperti-Mu. Engkau Allah yang hidup Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau juru selamat kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, bahkan satu detik pun Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah yang menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan. Dan pada saat hari ini Tuhan, kami mau Tuhan lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, kami mau mengagungkan Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan tetap berada dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sama-sama katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua.
Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, kami sembah, kami muliakan. Haleluya, glory bagi-Mu. Haleluya, 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 glory. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, kami agungkan, kami muliakan, kami tinggikan, kami sembah. Kaulah kami yang hidup, Kau juru selamatku. Haleluya, haleluya. Bawa hati kami melekat dengan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita kembali bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya saya akan mengajak kita bersama-sama untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan dan anugerah Tuhan, buat kemurahan Tuhan
yang senantiasa menaungi setiap kami. Mari menolong setiap kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya setiap kami boleh memahami kebenaran, bahkan diberikan kesanggupan dan kekuatan untuk berjuang melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat hari ini saya akan memberikan judul firman Tuhan yang akan bersama-sama kita renungkan, yaitu tentang bebas dari keserakahan. Bapak Ibu, ada dua situasi yang ekstrim, di mana dua situasi ini kita kenali atau seringkali kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin terjadi juga dalam kehidupan kita. Situasi yang pertama adalah ada seorang ibu yang mengeluh tentang anaknya yang kurang motivasi, yang kurang bergairah. Mereka hanya malas-malasan, hanya tidur-tiduran, tidak ada gairah untuk bekerja, tidak ada gairah untuk melakukan sesuatu yang baik untuk masa depannya. Sang ibu ini mengeluh kepada seseorang bahwa bagaimana tolong supaya anak saya ini dapat memiliki motivasi atau termotivasi atau memiliki ambisi untuk bekerja keras, untuk gigih tentang masa depan atau apapun. Ini sering kali kita dapati. Bahkan mungkin diri kita yang merasa bahwa kurang motivasi, kita terjebak dalam situasi yang malas-malasan, tidak ada gairah, tidak ada kegigihan untuk melakukan sesuatu, sehingga beberapa orang bahkan keluarga di sekitar kita merasa, kamu kok malas-malasan, kamu kok hanya begitu-begitu saja, tidak ada perubahan. Dan itu banyak dikeluhkan juga. Situasi yang lain yang berseberangan dengan yang saya sampaikan, yaitu ada juga beberapa orang yang mengeluh karena suami atau istri atau anaknya begitu giat bekerja keras, begitu gigih mencari uang, penuh ambisi, sampai-sampai jatuh ke dalam kesalahan atau dosa. Beberapa hal seringkali kita dengar akhir-akhir ini. Contohnya saja mereka yang terjebak dalam investasi-investasi bodong, mereka yang sekarang masuk di dalam penjara karena kekayaan yang instan, mereka gairah muda mereka yang cepat ingin menjadi kaya, mereka berjuang, mereka bekerja keras. Namun beberapa hal Bapak Ibu Saudara kita perlu pahami, ada juga istri yang merasa tidak diperhatikan, atau istri atau keluarga yang tidak terperhatikan karena suaminya begitu bekerja keras dengan giatnya sampai lupa dengan keluarga demi ambisi, demi kesuksesan, demi pencapaian, apapun diraih, dilakukan. Namun sayangnya mereka terjebak dengan kesalahan atau dosa. Biasanya gairah anak-anak muda yang saat ini kita temui, mereka begitu menggebu-gebu dengan ambisi, dengan satu hal yang ingin dicapai, satu hal yang ingin didapatkan, supaya mereka bisa terlihat sukses, supaya mereka bisa terlihat kaya. Namun sayangnya mereka terjebak dengan ambisi mereka. Bapak Ibu, dua hal situasi ekstrim ini terjadi di sekitar kita, bahkan mungkin dalam diri kita. Kita mungkin menyadari bahwa saya ini malas-malasan. Atau mungkin kita begitu ambisi dengan pekerjaan, begitu ambisi dengan yang namanya kesuksesan. Sampai kita menelantarkan atau menutup mata dengan yang namanya kesalahan. Bapak Ibu, dua situasi ini begitu sangat berbahaya. Karena yang satunya butuh motivasi, yang satunya kelebihan motivasi. Nah, ini kita bagaimana sebagai orang percaya, kita mau memiliki batasan bahwa sebuah keinginan atau ambisi jangan sampai membuat keserakahan atau membuat kita jatuh dalam kesalahan atau dosa. Sehingga kita tidak bisa membedakan manakah ambisi, manakah motivasi, mana keinginan, mana kebutuhan. Hari ini saya mengajak untuk kita bersama-sama membaca di dalam Bilangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-4 sampai yang ke-6. Bilangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-4 sampai yang ke-6. Tuhan berjanji memberi daging. Ayat yang ke-4. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging?
Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Bapak Ibu Saudara, ini adalah perjalanan panjang yang ditempuh umat Israel. Bukan 1-2 tahun, 1-2 bulan, 40 tahun. Menghabiskan waktu perjalanan yang panjang di padang gurun. Di sana tidak ada GoFood Bapak Ibu. Tidak ada Shopee Food yang kalau misalkan mau bisa pesan kapan saja bisa datang. Mereka hanya tersedia mana. Mana itu juga adalah bukti pemeliharaan Tuhan, pemeliharaan Allah atas umat Israel. Mereka tidak ada pilihan untuk saya mau makan Pizza Hut, saya mau makan mie ujung pandang, saya mau makan McD, saya tinggal pencet GoFood, saya tinggal pencet Shopee Food. Tidak ada Bapak Ibu. Mereka hanya tersedia mana. Namun yang perlu disadari, mana ini juga adalah bukti pemeliharaan Allah atas umat Israel. Mereka dikenyangkan, mereka disediakan mana di sana untuk mereka boleh bertahan. Yang perlu diketahui adalah perjalanan umat Israel panjang, 40 tahun, dan itu ditempuh begitu lama. Tidak cukup 1-2 bulan, tidak cukup 1-2 tahun. 40 tahun mereka habiskan dalam perjalanan panjang itu. Namun di sana mereka mengingat, di ayat yang kelima, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Ada bawang pre, bawang merah, dan kita menjadi kurus kering dalam perjalanan ini. Mereka mengeluhkan itu Bapak Ibu karena mereka melihat hanya mana saja yang dihadirkan. Hanya nasi putih saja, tidak ada ini, tidak ada roti, tidak ada mie, tidak ada sate, hanya nasi yang tersedia. Seperti itu gambarannya Bapak Ibu. Jadi mereka mulai berkeluh kesah dengan situasi sehingga mereka menengok ke belakang. Mereka melihat masa-masa enak dan nyamannya mereka ketika mereka berada di Mesir. Bapak Ibu, saya akan mengajak kita melihat tanda-tanda ketika umat sudah mulai kerasukan hawa nafsu. Mereka mulai kerasukan dengan yang namanya keserakahan. Tanda yang pertama Bapak Ibu adalah bukti ketika orang dikuasai oleh keserakahan adalah keserakahan menguasai adalah ketika tidak bisa lagi mensyukuri berkat Tuhan yang selama ini sudah menopang kehidupan. Yang pertama adalah tidak bisa mensyukuri berkat Tuhan yang ada tersedia yang sudah menopang kehidupan. Bapak Ibu, kita melihat bagaimana umat Israel, mereka hanya melihat mana-mana saja. Mereka muak di sana. Karena mana-mana saja, mana yang lain? Tidak ada yang lain. Mereka hanya mendapat ini saja, mereka sudah muak, mereka sudah bosan. Kalau saya contohkan atau bayangkan, kita saat ini Bapak Ibu dalam kondisi yang pas atau sedang tidak ada memiliki hal yang berlebih. Kemudian kita sedang dalam kondisi yang sulit, adanya mie goreng. Namun kita melihat mie terus, kita muak dengan mie. Sedangkan yang kita miliki adalah mie. Saya pengennya McD, saya pengennya pizza, saya pengennya makanan enak, Chinese food yang enak. Sedangkan yang kita miliki, yang Tuhan sediakan, saat itu masih mie goreng. Kita muak dan kita bosan dengan itu. Bapak Ibu Saudara, itu menjadi salah satu tanda bahwa kita dikuasai oleh nafsu keserakahan. Kita tidak lagi bisa mensyukuri apa yang ada. Contohnya, kita sudah berdoa lama untuk pasangan hidup. Kita berharap supaya kita banyak yang menangis, banyak yang bergumul, banyak yang minta tanda supaya diberi pasangan hidup. Ketika Tuhan memberikan dalam perjalanan rumah tangga, apa saudara? Kok suami saya dikasih yang seperti ini? Terjerat hutang, maunya saya nggak begini, maunya saya yang seperti tetangga di sebelah, maunya saya seperti yang ini. Punya usaha, punya kesuksesan yang turun-temurun gak habis-habis. Saya dikasihnya kok suami yang terjerat hutang turun-temurun. Atau ketika kita sudah memiliki pakaian atau barang-barang yang cukup untuk
saat ini kita pakai, kita masih membandingkan atau mencari perbandingan yang lain. Harusnya saya bisa memiliki HP ini, padahal di tangan kita sudah punya HP yang bisa kita pakai. Saya maunya baju yang seperti ini, yang bermerek supaya nanti orang melihat saya, wah, terpandang. Padahal Tuhan sudah menyediakan pakaian yang pantas dan yang cukup. Seringkali nafsu kita kurang dan berlebih karena kita membandingkan, karena kita terus mencari perbandingan, Bapak Ibu Saudara, sehingga membuat kita tidak bersyukur dengan apa yang kita dapat. Dalam hal apapun, dalam materi, dalam pasangan hidup, diberikan istri, tapi kita merasa istri yang lain lebih cantik. Istri saya cerewet, dia lebih baik, dia yang bisa mengerti saya. Kita mencari perbandingan, saudara. Bapak Ibu, itu yang membuat keserakahan menjadi menguasai kita. Nafsu keserakahan menguasai kita. Karena kita terus mencari perbandingan, kita merasa muak dengan apa yang ada. Kita merasa jenuh dan bosan dengan apa yang Tuhan sediakan. Harusnya kita bersyukur. Sudahkah Bapak Ibu kita bersyukur dengan apa yang kita miliki sampai saat ini? Kita diberikan pelayanan, skill pelayanan seperti ini. Saya maunya ini, kita tidak puas. Kita diberikan berkat yang seperti ini, kita tidak puas. Saya maunya yang seperti ini. Harusnya saya memiliki iPhone terbaru supaya terlihat keren. Harusnya saya bisa memakai baju yang ada mereknya supaya orang memandang saya keren. Harusnya saya mencari suami yang gak seperti ini. Saya menderita karena suami saya ternyata terlilit hutang. Suami saya malas, suami saya gak bisa kerja. Harusnya saya memiliki istri yang seperti ini, yang mengerti saya. Kok istri saya dapat yang seperti ini, Tuhan? Kita mengeluh dengan apa yang ada di depan kita. Bapak Ibu, itu menjadi salah satu tanda yang membawa kita akhirnya kita dikuasai oleh nafsu keserakahan. Mari lihat bagaimana umat Israel, Bapak Ibu Saudara. Mereka diberikan mana, namun mereka muak dengan mana terus. Mereka mau mencari yang enak, atau bahkan mereka mengingat masa lalu. Loh, dulu waktu di Mesir saya enak. Saya bisa makan daging, saya makan buah, saya makan ini, saya makan itu. Tapi kenapa dalam perjalanan ini malah muak Tuhan? Sudahkah kita bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan saat ini, Bapak Ibu Saudara? Sudahkah kita bersyukur dengan pasangan yang suami istri yang Tuhan berikan saat ini? Sudahkah kita bersyukur dengan hal materi yang Tuhan berikan saat ini? Kalau kita masih belum puas, kalau kita terus mencari perbandingan, kalau kita terus tidak puas, kurang dan kurang, Bapak Ibu, kita dikuasai oleh nafsu keserakahan. Mari kita belajar dan menengok bagaimana umat Israel dalam perjalanan yang tidak mudah itu, dalam perjalanan yang sulit, mereka mulai dikuasai nafsu keserakahan. Padahal bukti Allah memelihara adalah nyata di depan mereka dengan diberikannya mana. Namun mereka memilih tidak puas. Ketika Bapak Ibu Saudara dan saya saat ini diberikan apapun yang ada di hadapan kita, dan itu menjadi bukti pemeliharaan Allah untuk menopang kehidupan kita. Namun kita tidak puas, namun kita muak, namun kita masih terus kurang dan kurang. Artinya kita masih dikuasai oleh nafsu keserakahan. Yang kedua, Bapak Ibu, kita akan belajar bersama-sama melihat bahwa orang yang dikuasai keserakahan, mereka tidak bisa menegakkan batas, mana keinginan dan mana kebutuhan. Mari kita melihat di ayat yang ke-6. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun, kecuali mana ini saja yang kita lihat. Bapak Ibu Saudara, mereka muak dengan berkat Allah yang berupa mana. Padahal Bapak Ibu, Allah memelihara umat Israel, tahu apa yang mereka butuhkan. Umat Israel diberikan tiang awan, tiang api, supaya ketika mereka kedinginan, mereka diberikan kehangatan. Mereka diberikan petunjuk dan tuntunan oleh Allah supaya mereka jelas kemana mereka harus berjalan. Mereka diberikan bukti Allah pemeliharaan yang nyata melalui mana, karena Allah tahu bahwa yang mereka butuhkan adalah makan mana. Dan itu cukup untuk menopang mereka. Mereka tidak sampai mati, mereka tidak sampai kehilangan nyawa, karena Allah tahu apa yang mereka butuhkan saat itu.
Namun Bapak Ibu Saudara, umat Israel tidak bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Orang yang dikuasai keserakahan Bapak Ibu, jangankan perasaannya tumpul, nalarnya juga sudah mulai tidak jalan atau tidak berfungsi dengan baik. Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak kita melihat di dalam ayat yang ke-32. Bilangan pasal 11 ayat yang ke-32. Di sana ditulis, lalu sepanjang hari dan sepanjang malam, lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya, bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Nah Bapak Ibu, mereka diberkati dengan 1 homer burung puyuh. Namun mereka tidak puas, mereka melebarkan sampai mendapatkan 10 homer. Bapak Ibu, saya bisa memberikan analogi atau perbandingan. 1 homer itu 360 liter. Kalau 10 homer itu 3.600 liter. Itu sebanding dengan tangki air atau tangki Pertamina yang membawa air. Seperti itu Bapak, 10 homer. Bayangkan Bapak Ibu, mereka dicukupkan dengan 1 homer burung puyuh 306 liter itu cukup. Namun di sana ditulis bahwa mereka melebar-lebarkan, mengumpulkan burung puyuh itu setiap orang 10 homer. 1 orang 10 homer. Bayangkan bahwa 1 homer saja itu sudah cukup. Tapi 1 orang 10 homer. 10 homer itu seperti 1 tangki air atau tangki minyak. Bayangkan Bapak Ibu, mereka mencari keinginan mereka supaya mereka bisa puas. 10 homer. Kalau 1 orang saja 1 tangki itu betapa tidak berlebihankah Bapak Ibu ya? 1 tangki itu isinya burung puyuh 1 orang. Padahal Tuhan mencukupkan 1 homer. 1 homer itu 1 orang. Tapi mereka 1 orang 10 homer. Mereka mencari-cari dan mengumpulkan. Itu berlebihan sekali Bapak Ibu. Karena mereka mencari keinginan mereka. Nah, orang ketika dikuasai oleh nafsu keserakahan, mereka tidak bisa membedakan dan menegakkan batas mana kebutuhan dan mana keinginan. Waspadai keinginan kita dan waspadai ambisi kita. Kebutuhan itu berbicara hal yang jelas Bapak Ibu. Tuhan Allah memberikan apa yang umat Israel butuhkan, yaitu mana. Itu kebutuhan. Namun mereka mencari burung puyuh sampai 1 orang 10 homer. Itu keinginan. Saya bisa memberikan contoh. Makan, minum, dan pakai itu adalah kebutuhan kita. Betul demikian Bapak Ibu? Apa yang harusnya kita makan yang ada, itu adalah kebutuhan kita. Namun kalau kita mencari merek, kita sudah bicara brand, kita sudah berbicara apa yang kita pakai harus bermerek, harus memiliki price, harga. Itu adalah keinginan. Seyogyanya kebutuhan adalah makan, minum, dan pakai. Kalau misalkan kita diberkati dengan berlebih dan kita mampu, Bapak Ibu, keinginan itu adalah hal yang wajar. Tapi ketika kebutuhan kita cukup untuk makan, minum, dan pakai, namun kita memiliki keinginan untuk memakai barang bermerek, sepatu, kita memakai HP yang harus terlihat supaya orang melihat, wah, baju yang bermerek supaya orang melihat, wah, keren. Itu adalah keinginan. Keserakahan berada ketika kita tidak bisa menegakkan batas mana kebutuhan, mana keinginan. Dan kita memenuhi keinginan sampai kita terjerat ke dalam dosa atau terjerat ke dalam kesalahan. Itu adalah nafsu keserakahan Bapak Ibu. Beberapa orang atau beberapa seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, akhir-akhir ini banyak sekali mereka yang anak-anak muda, mereka yang mengejar ambisi, mereka yang mengejar kesuksesan, namun caranya salah. Akhirnya mereka masuk ke dalam penjara. Bapak Ibu bisa melihat bagaimana berita akhir-akhir ini. Banyak sekali bermunculan orang-orang yang ingin flexing atau terlihat memamerkan dengan kekayaan mereka. Namun ternyata cara mereka salah. Dan itu cukup miris Bapak Ibu karena mereka mengejar keinstanan, mereka mengejar mereka mengejar kemewahan, mereka mengejar kepuasan, mereka mengejar keinginan mereka.
tidak lagi kebutuhan, tapi keinginan mereka. Mengejar keinginan dan keinginan, terus kurang. Sudah ada satu masih lagi cari. Sudah ada mobil yang satu masih kurang. Ada lagi yang terbaru dikejar. Itu artinya kita dikuasai oleh nafsu keserakahan dan kita tidak bisa membedakan mana keinginan dan mana yang benar-benar kita butuhkan. Bapak Ibu Saudara, saya akan memberikan satu cerita ilustrasi. Ada seorang gembala atau hamba Tuhan. Kemudian didatangi oleh anak muda. Anak muda ini menelepon gembala ini, Bapak Ibu Saudara, dan dia minta tolong untuk bertemu karena kondisinya sudah stres atau depresi. Kemudian menelepon dan menghubungi gembala ini. Ketika dihubungi tengah malam, dia ingin berbicara karena kondisinya sudah stres depresi. Kemudian datang dan dipersilakan oleh gembala ini atau hamba Tuhan ini. Sang anak muda ini datang, Bapak Ibu Saudara, dan menangis. Bapak, tolong saya karena saya sudah terlilit hutang sekian miliar. Saya ditipu sekian miliar karena ambisi dan keinginan saya yang keliru. Saya mengejar apa yang menjadi keinginan sampai saya buta mata. Dan sampai saat ini saya terlilit itu dan saya mau mati rasanya. Saya sudah tidak ada pilihan selain mau bunuh diri. Kemudian hamba Tuhan ini berkata bahwa lihatlah ada salib di samping, kemudian ada jubah hitam yang biasa dipakai Bapak Gembala itu untuk melayani. Jubah hitam dan kemudian di jubah itu ada salib. Marilah lihat pandang itu. Dalam kegelapan jubah yang hitam itu masih ada terang salib Kristus. Kristus sudah melakukan banyak pengorbanan untuk kita. Kristus sudah mati. Kita masih memiliki harapan. Bukan untuk menghilangkan masalah, tapi kita memiliki harapan di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, sang gembala hanya berkata seperti itu. Mari berdoa dan didoakan dan Tuhan akan memberi kekuatan. Pandang terus kepada Kristus yang sudah memberikan diri dan mengorbankan menjadi satu keselamatan untuk situasi apapun yang saat ini anak muda ini hadapi. Supaya dia tidak sampai bunuh diri, supaya dia tidak sampai stres. Jadi dia dikuatkan supaya memandang kepada penderitaan Kristus. Saya didoakan, pulang. Kemudian sudah tidak bertemu lagi beberapa lama. Yang penting hamba Tuhan ini berkata bahwa yang membuat saya bersyukur, besoknya saya tidak mendengar ada berita di koran atau di media massa ada orang yang bunuh diri karena kondisinya depresi dan stres. Kemudian beberapa tahun kemudian bertemu dan berjumpalah dengan sang hamba Tuhan ini, Bapak Ibu. Kemudian sang anak muda ini menyapa, "Halo Bapak, kita bertemu lagi, Bapak masih ingat dengan saya?" "Loh, siapa, yang mana?" "Karena banyak ini." "Yang waktu itu saya terlilit hutang sekian miliar, Pak, yang mau mati, yang besoknya mau pengen bunuh diri, Pak." Hamba Tuhan ini "Oh iya, bagaimana? Jadi mati nggak?" "Oh, jadi bunuh diri nggak?" Ternyata dia masih hidup. Dan dia berkata bahwa saya berterima kasih karena malam itu saya disadarkan bahwa saya masih memiliki harapan di dalam Kristus yang mencukupkan saya dan menopang saya dengan berkat yang luar biasa. Saya saat ini tidak menjadi kaya, Pak. Saya biasa saja. Namun saya memiliki pekerjaan yang cukup yang bisa saya kerjakan dengan damai. Saya tidak lagi terlilit hutang. Saya tidak lagi tergiur dengan keserakahan hawa nafsu keinginan saya. Saya cukup dengan pekerjaan saya. Bapak Ibu Saudara tahu, pekerjaan yang dulu begitu gemilang, begitu luar biasa. Orang melihat dan memandang luar biasa karena kehebatannya. Lalu berbanding terbalik dengan situasi di mana saat ini dia bekerja sebagai penjaga warung, Bapak Ibu. Dan itu cukup. Kadangkala saudara, Bapak Ibu, ketika kita mengenal Kristus, kita melepaskan semuanya. Bahkan sampai 180 derajat berubah kehidupan kita. Yang dulunya kita kaya, yang dulunya kita sukses, yang dulunya kita memiliki apapun, keinginan apapun bisa dengan mudahnya diraih. Namun kita buta. Namun kita dibutakan dengan kesalahan sampai membuat kita menjadi jatuh ke dalam dosa. Ketika mengenal Kristus,
Kadangkala bahkan seringkali kita harus melepaskan itu semua. Mungkin sedikit kita akan mengalami penderitaan dan kesulitan. Namun Tuhan menjamin keselamatan jiwa. Kita aman di dalam Tuhan. Kita bebas dari keserakahan, kita bebas dari yang namanya hawa nafsu, kita bebas dari segala sesuatu yang mengikat kita dalam kesalahan dan dosa. Bahkan mungkin itu dalam kenyamanan kita. Mengikut Kristus, Bapak Ibu memandang kepada penderitaan Kristus, menyelamatkan jiwa kita, sekalipun jasmani kita saat ini tidak memiliki apapun. Dalam kesederhanaan, dalam sebagai penjaga warung, dicukupkan Tuhan dan dia sadar bahwa Tuhan menyediakan berkat yang ada, yang cukup dan yang dibutuhkan. Bapak Ibu memiliki keinginan tidaklah salah asalkan kita sanggup. Namun keinginan menjadi salah ketika kita jatuh dan dibutakan oleh keinginan itu menjadi dosa dan kesalahan. Sudahkah kita saat ini Bapak Ibu Saudara dan saya bersyukur dengan berkat apa yang Tuhan sediakan di depan kita, yang menopang kehidupan kita saat ini? Pasangan suami istri, sudahkah kita bersyukur memiliki? Sudahkah kita bersyukur dengan berkat yang Tuhan beri saat ini, makan, minum, pakai di depan kita, ataukah kita merasa kurang? Waspada Bapak Ibu, jangan-jangan sampai itu menjadi nafsu keserakahan yang sudah menguasai hidup kita. Mari kita belajar bersama memandang kepada penderitaan Kristus, kepada pengorbanan Kristus bagi kita. Mungkin ketika kita mengenal Kristus akan mengubah kehidupan kita, namun yakinlah bahwa keselamatan jiwa kita dijamin oleh Kristus. Amin firman Tuhan Bapak Ibu, semoga kita bersama-sama dikuatkan. Semoga kita terus belajar untuk bebas dari keserakahan yang menguasai kita saat ini. Dan kita disadarkan untuk terus memandang kepada penderitaan dan pengorbanan Kristus di kayu salib. Mari saya mengajak untuk kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami mau belajar untuk bersyukur dengan apapun yang Tuhan sudah berikan di depan kami. Dan kami membuat kami untuk kami boleh memandang kepada Tuhan bahwa setiap apapun yang Tuhan beri adalah bukti pemeliharaan Allah yang menopang kehidupan kami. Mari kuatkan setiap kami supaya kami tidak tergelincir di dalam keinginan kami yang menyeret kami di dalam dosa dan hawa nafsu. Namun kami mau belajar untuk memandang kepada pengorbanan Kristus yang sudah menyelamatkan kami dan mencukupkan kami dengan berkat Tuhan yang ada di depan kami. Terima kasih Tuhan, kuatkan setiap iman jemaat-Mu supaya kami bersama-sama dibangun dan kami boleh disanggupkan dan dikuatkan untuk berjuang melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.